Halo, selamat datang di Korea Tanden Channel. Bersama saya Kori dari Bovendigul, Papua. Hari ini saya mau menjelaskan sedikit tips melawan gejala awal flu atau COVID yang sudah saya terapkan juga. Halo, selamat malam. Malam hari ini saya mau share sedikit tentang apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami gejala seperti COVID. Bukan berarti COVID. Gejala seperti COVID itu apa? Gejala seperti COVID itu gejala seperti flu, seperti biasanya. Yang pasti kita merasakan demam, badan terasa ngilu atau ngilu, sakit kepala, hidung tersumbat, dan juga batuk pilek. Nah, bagaimana caranya untuk kita menangani itu tanpa harus pergi ke dokter dan di swab awalnya selama 5 hari. Jadi, ini hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu, kalau kita merasa demam, sebaiknya kita minum paracetamol. Seperti ini, paracetamol ini murah. Kita beli di apotik, ada yang 5.000, ada yang 10.000 kalau kita rasa demam. Lalu, ada batuk atau batuk berdahak, cari obat batuk yang mengeluarkan dahak. Ada banyak obat batuk, ada obat batuk yang untuk obat batuk kering, ada untuk obat batuk berdahak. Nanti bisa cari di apotik. Lalu yang ketiga adalah lakukan terapi penguapan menggunakan air panas mendidih dan minyak kayu putih. Jadi seperti ini. Di sini saya sudah siapkan air panas mendidih, baru saja mendidih, saya taruh di gayung seperti ini. Lalu kita teteskan sekitar 10-15 tetes minyak kayu putih. Oke, seperti ini. Lalu kita melakukan teknik penguapan seperti ini. Lakukan ini sampai sekitar 10-15 menit sampai benar-benar merasa lega, rasanya plong sampai melegakan saluran pernafasan kita. Tadi cuma sebagai contoh, hanya teman-teman bisa lakukan di rumah lebih lama daripada itu, sekitar 10-15 menit. Lalu harus konsisten, jadi pagi, siang, malam, atau kalau pada saat merasakan hidung mampet, lakukan itu. Rebus air panas sedikit saja seperti ini, digayung seperti ini, lalu teteskan minyak kayu putih. Lebih bagus digayung seperti ini, jadi muka, hidung, mulut semua bisa masuk seperti ini. Baik, itu yang ketiga. Lalu harus konsisten, yang tadi saya bilang ini harus konsisten dilakukan pagi, siang, malam. Lebih bagus sebelum tidur atau pada saat teman-teman merasakan hidungnya mampet seperti itu. Lalu yang keempat adalah konsumsi vitamin. Konsumsi vitamin vitamin yang diperlukan adalah vitamin C dosis 500 mg, vitamin D dosis 1000-500 mg. Akan lebih baik lagi kalau kita berjemur, kita bisa dapat juga vitamin D dari berjemur. Lalu vitamin E 250 mg. Dan yang berikut adalah selalu minum air hangat. Saya kebetulan punya botol air panas seperti ini, jadi kita bisa ada air panas mendidih atau air jahe. Misalnya kita keluar dari rumah, kita bisa bawa ini untuk jadi bekalnya kita. Tapi kalau di rumah selalu minum air hangat atau air panas seperti itu. Lalu yang berikut adalah mandi air hangat. Selalu mandi air hangat. Memang setelah kita mandi air hangat, rasanya kayak seperti pori-pori terbuka, kena angin, dingin lagi. Tapi caranya adalah supaya tidak kedinginan, saya pakai ini, saya pakai GPU. Jadi kalau habis mandi, rasanya kena angin, dingin lagi, saya gosok seluruh badan dengan GPU supaya hangat kembali. Minyak GPU ya, minyak GPU ini minyak sereh, atau salah, ini menghangatkan. Buat saya cocok. Teman-teman mau lebih cocok pakai balsam atau pakai yang lain, terserah. Yang penting selalu badan itu hangat, apalagi di Boven sekarang cuacanya dingin, angin kencang, jadi pastikan badan selalu hangat dari dalam maupun dari luar tubuh. Lalu konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran ya.
lebih bagus tuh banyak makan yang kuah-kuah, yang panas-panas, bikin sayur bening panas-panas dimakan seperti itu. Dan keluar rumah pastikan menggunakan masker selalu ya, lebih bagus lagi. Ini contohnya maskernya seperti ini, kita teteskan minyak kayu putih di tempat yang kira-kira ada seperti ini kalau kita pakai. Jadi kita bisa sekaligus menghirup minyak kayu putih dari masker yang dipakai seperti ini. Masker seperti ini ya, yang lebih gampang untuk kita menghirup minyak kayu putih. Kalau yang lainnya kurang bisa ya seperti itu. Tapi ya terserah teman-teman kalau mau pakai masker yang lain. Tapi pastikan keluar rumah selalu memakai masker, bukan saja untuk menghindari virus, tapi pada saat dingin seperti ini, pada saat kita pakai masker, kita menutupi hidung kita terutama dari angin dan dari debu yang akhirnya membuat kita gampang pilek dan lain-lain, gejala-gejala yang lain. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah bukan berarti gejala yang kita alami adalah gejala COVID, bisa jadi gejala flu atau gejala alergi dan lain-lain. Jadi itu hal-hal yang menurut saya kita bisa lakukan 5 hari pertama, dan di hari ke-6 dan seterusnya jika ternyata ada perubahan dalam hal kita sudah tidak demam lagi, tidak harus minum paracetamol, sudah tidak demam, nafsu makan sudah baik, sudah mengeluarkan keringat dengan baik, itu berarti kita sudah mulai dalam masa pemulihan. Jadi seperti itu. Jadi bisa dipastikan dengan tes swab lagi. Tapi kalau merasa sudah badannya sudah baik dan tidak merasa perlu swab atau PCR, itu lebih baik lagi seperti itu. Jadi buat teman-teman, bapak mama dorang yang takut pergi periksa kalau demam atau pilek sedikit, bisa melakukan cara-cara itu tanpa harus pergi swab atau PCR yang bilang tusuk-tusuk hidung itu. Yang penting konsisten selalu minum air hangat dan lain-lain yang sudah disebutkan tadi begitu. Intinya kita tetap jaga kesehatan, jaga diri, apalagi cuaca sekarang seperti ini, seperti itu. Jadi saya juga mengalami bagaimana rasanya dingin di Boven ini. Jadi mempengaruhi sekali, jadinya gampang sepertinya mengarah ke sesak seperti itu. Tapi selama ini beberapa hari ini saya melakukan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi saya bukan asal bicara, tapi saya sudah melakukannya. Jadi saya menjaga supaya tubuh saya tetap hangat dari dalam maupun di luar. Ditambah lagi dengan misalnya minum jahe, minum yang hangat-hangat. Saya juga makan jahe, maaf tidak bawa jahe saya kupas, saya iris-iris, saya makan, saya telan ya. Saya makan, lalu saya minum air hangat seperti itu. Atau buat air jahe. Jadi menghangatkan tubuh dari dalam, dari luar juga. Selalu misalnya gosok gigi PU atau teman-teman punya minyak atau balsam yang lain yang bisa untuk menghangatkan badan yang teman-teman suka dan sering pakai. Baik, itu saja yang mau saya share. Semoga bermanfaat. Semangat, jangan takut dengan keadaan pandemi yang ada. Yang penting kita tetap jaga kesehatan. Kalau tidak perlu keluar rumah, mengingat cuaca juga saat ini tidak baik. Jadi semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih.